Hasto ditahan KPK, Hasto dipenjara, Jokowi sekeluarga dipenjara juga. Itu targetnya, Prabowo penentunya, jelas gak? Salam Pancasila. Hasto ditahan KPK. Banyak orang terkejut, banyak orang seneng, banyak orang tertawa, ada juga yang bingung. Kalau saya tidak bingung. Kenapa? Karena saya tahu arah dari kasus ini. Ya, ini saya jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi, ujung kasus ini nanti akan ada di tangan Prabowo. Yang mana Prabowo sebagai presiden atau kepala negara. Kenapa begitu? Nah, ya. Ini penjelasannya. Jadi saat ini Hasto ditahan KPK. Tetapi Hasto masih punya satu kesempatan lagi, yaitu pra-peradilan tahap kedua yang sudah didaftarkan resmi pada tanggal 16 Februari dan sudah dijadwalkan sidang pada tanggal 3 Maret. Artinya apa? Kalau Hasto menang pra-peradilan itu, berarti status tersangkanya batal. Kasus berhenti. Tapi kalau Hasto kalah pra-peradilan, berarti kasus ini lanjut. Nah, kan gitu ya. Nah, kita masih menunggu itu masalahnya. Jadi, ini arahnya. Garis besarnya adalah kasus ini adalah kasus hukum politik, bukan hukum murni. Ya. Kalau hukum murni itu kasus antara Paijo dan Paimin. Nah, itu hukum murni. Tapi ini nanti kasusnya antara Hasto melawan Jokowi sekeluarga. Ya. Seperti konferensi pers Hasto saat ditahan KPK, dia mengatakan, jika saya diproses, keluarga Jokowi juga harus diproses. Ya, itu jelas. Dengan tegas dan keras Hasto mengatakan itu. Artinya apa? Hasto siap ngandang. Tetapi Hasto juga akan berusaha supaya Jokowi sekeluarga juga ngandang. Itu yang diwacanakan dan disampaikan di depan umum, di depan publik, depan media. Ya. Nah, ini baru dipetakan. Jadi, kenapa kasus Hasto ini saya bilang nanti ada di tangan Prabowo sebagai kepala negara, keputusan akhirnya. Ya, jadi begini. Prabowo itu punya dua pilihan. Ya. Kita tidak tahu Prabowo akan milih yang mana. Jadi pilihan pertama, Prabowo akan membiarkan kasus ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ya. Prabowo tidak akan cawe-cawe. Ya, mau Hasto kena pidana berapa tahun, lalu kemudian Hasto melaporkan Jokowi sekeluarga dan Jokowi sekeluarga juga kena pidana berapa tahun, Prabowo tidak akan ikut campur. Ya, artinya Prabowo akan netral. Ya. Nah, ini akan berefek baik. Ya, kenapa? Karena kalau Prabowo membiarkan proses hukum berjalan dan Hasto ngandang, Jokowi sekeluarga ngandang, berarti ini hukum akan menjadi panglima. Hukum akan menjadi berkeadilan di era Prabowo. Ya, Prabowo akan membuktikan bahwa negara kita negara hukum. Hukum tidak hanya tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Buktinya keluarga mantan presiden ketika memang bersalah ya dihukum. Ya, ini akan menjadi presiden. Ini akan menjadi pertanda baik
bagi masa depan hukum Indonesia. Kan gitu ngelihatnya. Ya. Nah, Prabowo mungkin juga akan mendapatkan keuntungan ya ketika pilihan pertama ini dijalankan. Kalau memang Hasto punya bukti-bukti yang mana memang sesuai dengan bukti hukum, lalu Jokowi sekeluarga dipenjara, ya otomatis Prabowo akan terbebas dari cengkraman Jokowi. Ya, dia akan mudah mengatur menteri-menterinya. Ya, kalau menterinya titipan Jokowi itu bersalah ya diganti atau dipecat gitu. Ya, itu keuntungannya Prabowo kalau Prabowo tidak cawe-cawe. Ya. Tetapi pilihan kedua, Prabowo akan cawe-cawe karena memang dia punya hak untuk cawe-cawe. Cawe-cawe hukum itu ya. Ya, Prabowo sebagai kepala negara itu tugas utamanya adalah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keamanan, menjaga kedamaian rakyat. Ya. Jadi Prabowo tidak akan membiarkan negaranya atau Indonesia ini gaduh atau bahkan rusuh. Ya. Karena jika benar yang dikatakan Hasto itu terjadi, ya, ini efeknya jelas akan gaduh. Dan namanya sinetron ya, Brahma Kumbara, pertarungan ya. Terus kapan bangunnya ya. Maka kalau pertimbangannya itu Prabowo akan cawe-cawe. Mungkin akan ditabayunkan atau dimusyawarah mufakatkan sesuai dengan Pancasila sila keempat kan gitu. Ada alasannya. Ya, jadi tadi pilihan pertama Prabowo akan membiarkan, maka hukum akan tegak di NKRI. Hukum akan menjadi panglima. Kalau Prabowo berpikir bahwa efeknya ini tidak baik untuk kedaulatan, untuk nasib rakyat, ya dia akan cawe-cawe. Ya. Nanti kita bahaslah cawe-cawenya gimana ya. Nah, ujung dari semua ini adalah hasil sidang pra peradilan tahap kedua Hasto. Menurut saya, kalau Hasto menang pra peradilan, ya suasana pasti adem, selesai, ya, berhenti, beres. Ya, berarti Prabowo memilih opsi kedua tadi, yaitu tidak ingin negaranya gaduh, tidak ingin rakyatnya resah. Ya, tetapi kalau Hasto kalah, ya pertarungan makin seru karena Hasto harus bertanggung jawab. Hasto harus membuktikan omongannya bahwa Jokowi sekeluarga telah melakukan tindak pidana, korupsi dan lain-lain. Nah, ini patut kita tunggu. Ya, itu tadi alurnya ya. Jadi supaya kamu paham. Kalau nggak paham, coba diulangi pelan-pelan, diperhatikan. Nanti saya tulis dengan kata-kata di sini supaya bisa kalian mengerti. Ya, seperti itu sebetulnya. Kembali lagi ini adalah kasus hukum politik, bukan hukum murni. Hasto vs Jokowi, bukan Sastro vs Paijo. Nah ya, jelas nggak? Mudeng nggak? Ya, kalau nggak jelas atau belum mudeng ya diulangi lagi gitu. Karena ini kalian harus ngerti bahasa-bahasa politik seperti ini. Oke? Ya, yang menjelaskan secara detail dan sederhana ini ya hanya peci merah IQ tinggi, Sang Pancasila. Kita tunggu merdeka.